Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi hari ini kita kedatangan lagi satu buah unit mobil Honda City Z. Ini kayaknya tahun 2001 deh kalau nggak salah ya. Jadi ownernya ini bilang dia baru ngangkat sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan rencananya kita mau melakukan pengecekan di bagian timing belt. Dan memang kita akan ganti sekaligus timing beltnya. Ya kalau mobil second, khususnya mobil yang masih pakai timing belt ya, ketika kita baru ngangkat, ketika kondisi second itu baiknya sih yang pertama dicek itu adalah timing belt ya. Kecuali historinya jelas ya, dari owner sebelumnya itu dikasih tahu kilometer berapa dia gantinya. Tapi kalau ini karena nggak ada catatan, biasanya ditaruh di bagian cover timingnya ya, itu biasa tulisan kilometer keberapa. Tapi karena ini nggak ada, jadi saya sarankan untuk diganti aja. Sekaligus karena memang di bagian timing belt itu ada water pump dan tensioner, itu sekalian kita ganti. Langsung aja ya, simak terus videonya. Nah, sekarang lagi dilakukan pendongkrakan dulu. Ini kan ban sudah dikendorin. Kemudian setelah kita dongkrak, nanti kita jack stand supaya aman di bagian bawah. Setelah itu baru nanti satu persatu kita lepas. Ini ya, tutup klep. Kemudian nanti pompa power steering. Sini cover timingnya kita lepas juga. Terus satu persatu juga kita copot ya, tensioner, beltnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti baru setelah terbuka, ini juga nanti kita lepas nih engine mounting. Kemudian baru kita bisa mengakses di bagian timing beltnya. Kita buka dulu cover klepnya, tutup klepnya. Pertama kita lepas dulu ininya, kita singkirkan dulu. Tapi baiknya kita lepas dulu nih negatif aki ya, yang bagian negatifnya aja kita lepas supaya lebih aman ya, karena khawatir ada sentuhan-sentuhan ya ke bagian positifnya, karena di bawah situ mungkin ada kabel-kabel. Nah, ini safety pertama, kita lepas dulu negatif akinya baru kita satu persatu kita copot. Nah, ini memang Honda City Z itu yang paling rentan tuh bagian baut-baut 10 tutup ini ya, tapi kalau saya rasa ini kayak masih oke nih. Nah, ini kan ada di bagian covernya nih ada beberapa baut ya, seperti yang di bagian sini ada baut cover, ini juga ada baut cover nih. Nah, ini bagian atas, nanti setelah itu baru baut cover yang bagian bawah, itu baru kita buka setelah yang atas kita buka. Oke, kita gunakan V10 ya. Oke, ini kalau timing beltnya covernya sudah kebuka dan kita lihat kondisi fisiknya. Ya memang kita nggak tahu ya ini kondisinya udah berapa lama kilometer jarak pakainya ya, kita nggak tahu kilometernya berapa, tapi yang pasti ini kondisinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ke bagian bawah. Nah, ketika kita mau melepas pulinya, dan kita pakai extension bar ya untuk kunci shocknya itu 19. Kemudian nanti di bagian kolong bawah itu nanti kita tahan ya pakai tang atau apa di bagian flywheel atau roda gilanya. Ini sekarang kita lagi mau buka dulu beltnya, kita lepasin ya. Jadi kita nanti buka ini ya, ini cover ini ya, bagian ini kita buka. Ini ada baut 14, ada baut 10. Nah, memang ini kondisi bagian bawahnya nih udah banyak yang rembes, kayaknya ini bagian dari seal kerk as yang bagian belakang ini yang mengarah ke flywheel dan kopling. Jadi agak lumayan rembesannya tuh. Ini di bagian belakang. Nah, ini ada oli netes di kondisi. Nanti kita buka cover ini ya, baru nanti kita tahan di gearnya ya, di bagian flywheelnya nih. Nah, selanjutnya kita buka bagian ini pompa power steering. Nah, ini fan belt untuk
power steering udah lepas. Ini kita buka ini, Der. Kendorin. Ini baut 12 juga nih untuk alternator. Nanti alternator kita kendorin juga, jadi fan beltnya turun. Jadi kendorinnya ya. Oke. Nah, setelah baut alternator terlepas, ini kan alternator udah bisa nih, tinggal dicopot pulinya, beltnya. Terus ini kita copot ini tensionernya AC. Nah, ini atas lagi. Nah, itu itu tensionernya AC, dia kunci 14. Oke. Jadi setelah tensioner AC, belt-beltnya udah terlepas semuanya, baru nanti kita buka puli kerasnya. Habis puli keras baru cover timingnya. Udah cover timing, nanti kelihatan dalamnya. Oke, setelah tensioner AC buka nih, kita buka ini, kita angkat ya, apa namanya, pompa power steering ini kita geser agak miring ke samping. Terus kita buka tensionernya AC. Tadi kan baru bearingnya aja kan, ini dudukannya kita buka bracketnya. Oke. Setelah bracketnya dibuka, baru nanti kita copot puli kerkasnya. Kan beltnya udah pada copot tuh, udah nggak ada. Ini tinggal satu lagi nih. Oke, kita coba pakai impact ini ya. Sip. Bautnya udah lepas. Ini. Nanti kita perlahan buka pulinya, tapi harus hati-hati, di situ ada sepinya nih ya, tuh di bagian dalam ini ada sepinya nih. Nanti jangan sampai hilang ya. Sekarang kita buka pulinya. Nah, itu ada sepinya, pelan-pelan di goyang-goyang, jangan sampai itu. Oke, sepinya aman ya. Oke, sekarang kita buka cover timingnya nih. Ada beberapa baut 10 di ini, baut 10 yaitu, terus ada ini di atas juga ada. Oke, cover timing sudah terbuka nih ya. Untuk topnya tuh di situ ada tulisan up. Nah, di sini ada tulisan up. Ya. Kemudian di bagian sini dia ada garis gap di sini ya nih. Nah, di situ ada garis gap serta harus sejajar dengan kepala silinder head. Nah, ini juga di bagian yang kedua, di bagian sini juga nih. Nah, itu harus ada garis yang harus sejajar dengan ini, dengan bagian atas dari silinder kopnya. Dan yang bagian bawah, nah itu sini ada garis nih. Nah, itu sejajar dengan ada poin juga di sana, ada titik. Ini harus segaris dengan itu. Itu udah topnya. Dan situ yang rilis di bagian silinder 1. Nah, ini jadi yang rilis bagian silinder 1. Nah, itu bunyi itu. Oke, sekarang kita lepas timing beltnya ya. Kita lepas tensionernya. Nah, kita buka tensionernya ya, di bagian situ tuh. Agak sempit ya, jadi tensioner itu bagian itu. Nah, itu jadi setelah kendor, kita buka engine mountingnya nih. Sebelum kita buka bagian engine mounting ya, kita ganjel dulu mesinnya ya, supaya nggak turun nanti, karena kan engine mounting dilepas.
nggak terlalu ini. Oke, sip. Nah gitu aja. Oke, cabut aja deh. Nah sip. Oke, ini engine mounting udah kebuka ya, jadi kita bisa kelihatan tuh ya, tensioner udah, ini ada pernya, nanti kita lepas pernya tensioner nih. Oke, ini tensionernya, ini pernya jangan hilang karena biasanya kalau beli yang toko tuh nggak dapat pernya. Ini timing beltnya udah bisa kita lepas. Kita angkat. Oke, ini kondisi timing beltnya. Ya tetap sih memang kita nggak tahu kan historinya kayak apa ya waktu beli mobil second itu. Memang harusnya sih memang kalau udah beli mobil second baru banget ya, kalau nggak tahu historinya lebih baik sih diganti. Karena apa? Ini nggak ada gejala kerusakannya ya, jadi ini benar-benar tiba-tiba aja putus aja. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut untuk melepas bagian water pumpnya. Ini puli water pumpnya ya. Di sini ada beberapa baut 10 ya, ini 1, sini 2, di bawah situ ada lagi 3 dan 4 ya. Nah mantap, kendorin aja dulu semua. Nah sambil dibuka di water pumpnya di sana, kita drain juga nih coolant-nya, jadi supaya waktu dibuka water pumpnya itu nggak keluar air banyak di sana. Jadi minimal di bagian radiatornya itu udah kita keluarin airnya supaya di water pump jadi nggak terlalu banjir lagi nanti. Ini udah kita lepas ya. Oke, ini water pumpnya sudah terlepas ya dari bagian blok mesinnya. Nanti kita cek di bagian dalamnya itu. Nah itu rumah water pumpnya ya. Oke, nanti kita bersihkan dulu sedikit di bagian ujung-ujungnya itu ya, pinggir-pinggirannya nanti kan itu nanti tempatnya sealnya. Jadi kalau sudah kita bersihkan kita pasang lagi, baru kita pasang timing beltnya. Oke. Jadi ini siap kita pasang supaya tidak ada kebocoran. Jadi kita tambahkan lem di sekeliling sealnya supaya nanti ketika dipasang itu benar-benar presisi. Dan karena kan di bagian blok mesinnya tuh meskipun sudah bersih, biasanya kalau udah berumur tuh suka ada celah-celah sedikit banget ya. Makanya fungsinya lem ini untuk mengisi bagian celah-celah yang kecil-kecil itu ya, supaya nanti rapat semuanya. Oke, posisinya udah pas, tinggal kita pasang bautnya satu persatu. Karena bautnya ada 4, yang satu tuh yang paling gede, nanti dia mengarah ke alternator. Ya ini water pump sudah terpasang, sekarang kita coba putar. Nah ini kan aman ya, nggak ada suara gesekan. Sebelumnya pakai merek Birken itu ketika diputar dia sisik sisik sisik, ada gesekan. Itu khawatir ada yang kemakan nantinya, makanya waktu itu kita gerinda dulu. Nah kalau ini udah aman nih, merek BMB, top lah, tinggal dikencengin. Ya sekarang tahap kita pemasangan timing beltnya. Nah ini kan ada ujung bagian besar, ada yang kecil. Yang kecil kita taruh di yang tensionernya. Ini posisinya seperti ini ya. Di bagian bawah itu nanti dia ada sangkutannya ya. Ada di sini nih. Nah pasang pakai tangan, di sini ada sangkutannya besi. Oke, ini juga ada sangkutannya. Nah itu ya sudah kepasang ya. Nah kita kasih bautnya, nanti kita pasang timing beltnya. Nah sekarang kita pasang timing beltnya. Timing beltnya posisinya tuh dia tulisan Hondanya tuh kebaca dari depan. Nah ini kayak gini ya.
masukin. Hondanya itu kebaca di depan gini. Ini gini, melingkar ke bawah, terus baru paling bawah nih. Ya. Itu, ini dorong pelan-pelan. Oke, sudah jadi. Ini kan hasilnya ya. Nanti kita agak sedikit di bagian sini nih, kita angkat sedikit. Nah, sudah sepertinya. Ini setelannya kita tekan. Kita kencengin. Kalau merasa misalnya nih ada rasa keras ya ketika kita putar, itu jangan dilanjutin karena ada kemungkinan klepnya ada yang nabrak. Makanya kita topin dulu tadi supaya kita posisinya tepat. Nah, kalau ini kan nih muternya sempurna nih, nggak ada masalah. Makanya kalau kita rasain di sini tiba-tiba macet, jangan dipaksa. Lebih baik kita copot lagi, kita cek lagi topnya. Nah, ini kan garisnya nih. Nanti kita cocokin yang di atas. Ini kan udah top 1 ya. Upnya udah di atas lagi nih. Top 1 udah oke. Tegangannya juga udah oke. Sekarang kita pastiin tensionernya kenceng. Kita kencengin dulu ya. Alhamdulillah pemasangan timing belt sudah selesai. Ya, ini engine mounting sudah dipasang kembali, tinggal pemasangan part-part yang lainnya seperti cover timing, terus puli-puli untuk yang pompa power steering, AC dan alternator. Jadi teman-teman tinggal pasang kembali semuanya. Mungkin gitu aja video untuk kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe dulu. Kemudian buat teman-teman yang mungkin punya Honda CBZ dan mau kita bongkar-bongkar, ya datang aja di sini ya, nanti bisa kontak lewat Instagram saya, follow di @juangsubakti ya. Oke, itu aja video kali ini. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.